Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, sabahun nur, kaifa halukum? Arju alaikum bil khair, alhamdulillah. Bisa Nifah berharap semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Sudah sarapan? Semoga sudah sarapan semua ya. Sudah mandi, sudah sikat gigi yang pasti, sudah pakai baju yang rapi, sudah siap untuk kita belajar pada pagi hari ini ya. Oke, jadi untuk mata pelajaran bahasa Arab kelas 5 ini, alhamdulillah Miss Hanifah mendapat amanah untuk mengajar bahasa Arab di kelas 5. Semoga nggak bosan ya. Oke, kebetulan tadi dari sana sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, hayya nabda bi qiraatil basmalah. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalau ada yang sudah punya buku di rumah, bisa sambil dibuka bukunya ya. Kalau ada yang memang belum punya bukunya, kita simak materi kita pada pagi hari ini ya. Baik, bahasa Arab materi pertama adalah tentang ghurfatul julusi wal mudzakarati, ruang tamu dan ruang belajar, seperti itu. Kalau mungkin di kelas 4 dengan Umi Nurul, kita belajar tentang perkenalan ya. Di bab pertama tentang perkenalan, kemudian ada tentang keluarga. Nah, Miss Hanifah berharap kosakata yang sudah dihafal di kelas 4 kemarin jangan sampai terlupakan. Diingat-ingat kembali ya nak, karena sebenarnya kosakata itu nanti akan terus dipakai ke jenjang-jenjang yang berikutnya. Nah, salah satu kunci utama untuk kita bisa belajar bahasa adalah kita menghafal kosakatanya. Kalau kita mau belajar bahasa Inggris, kita mau belajar bahasa Lampung, hal yang pertama kita hafalkan adalah kosakatanya. Begitu pula dengan bahasa Arab. Kalau kita mau belajar bahasa Arab, ingin belajar bahasa Arab, ingin mahir berbicara bahasa Arab, hal yang pertama kali harus kita lakukan adalah menghafal kosakatanya. Seperti itu ya. Jadi kalau menghafal kosakata jangan saat itu saja sudah hafal kemudian tidak diingat-ingat lagi, harus terus diingat ya. Ingat, bahasa Arab adalah bahasa surga, seperti itu. Jadi Miss nanti kalau nggak bisa bahasa Arab nggak bisa masuk surga dong. Ya bisa, tapi kalau kita bisa bahasa Arab itu merupakan nilai plus kan buat kita. Oke, kita masuk ke materi ya nak. Ghurfatul julusi wal mudzakarati, ruang tamu dan ruang belajar. Kita masuk ke kosakatanya terlebih dahulu. Oke, di sini ada 9 kosakata. Bisa dilihat di layar handphone kalian masing-masing. Misalnya pembacakan, kemudian kalian ikuti dari rumah ya. Yang misalnya pembacakan, kalian ikuti satu persatu. Kita baca bersama. Al-hukumiyati, nagari. Qaryatun, desa. Wasi'un, luas. Nadhifun, bersih. Khizanatun, lemari. Arikatun, sofa. Mirwahatun, kipas angin. Zahriyatun, vas bunga. Jaridatun, koran. Ya, jadi ada 9 kosakata ya nak. Harapan Miss Hanifah bisa dicicil untuk menghafal kosakatanya sedikit-sedikit. Yang penting nempel ya, jangan sampai terlupakan untuk menghafal kosakatanya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Baik, materi di kelas 5 ini banyak sekali tentang teks atau paragraf yang harus kita pahami dan harus kita pelajari.
Nah, salah satu cara untuk kita bisa mengartikan sebuah paragraf, tentu kembali lagi kuncinya adalah kita harus tahu yang namanya kosakatanya atau mufrodatnya. Kalau dalam bahasa Inggris, kosakata artinya vocabulary, tapi kalau dalam bahasa Arab kosakata ini bahasa Arabnya adalah mufrodat. Seperti itu ya, Nak. Oke, kita kembali lagi. Kita coba artikan perlahan-lahan ya, sambil kalian perhatikan. Kemudian hal-hal yang penting silahkan dicatat di buku bahasa Arab kalian di rumah. Jangan sampai terlewat ya. Sudah siap ya anak-anakku? Yang bisa Neva cintai, yang bisa Neva sayangi. Oke, yang pertama. Ismi. Oh, ini bisa Neva artikan perkata ya. Jadi nanti biar kalian mudah untuk mencatat atau tahu maknanya. Ismi. Namaku. Khalilun. Khalil. Namaku Khalil atau nama saya Khalil. Kita lanjutkan. Ana, saya, tilmidun, seorang murid laki-laki atau seorang murid atau murid saja juga bisa. Fi, di, fasli, kelas, khamis, 5, fi, di, madrasati, sekolah, ibtidaiyati, dasar, islamiyati, Islam. Jadi kalau kita artikan jadi satu kalimat, saya seorang murid di kelas 5 di sekolah dasar Islam. Titik. Selanjutnya, askunu, saya tinggal, fi, di, baiti, rumah, ma'a, dengan, abi, ayahku, wa, dan, ummi, ibuku, wa, dan, ukhti, saudara perempuanku, soghiratin, kecil. Jadi kalau misalnya jadi satu kalimat, ukhti soghirah ini dimaksudkan atau diartikan sebagai adik perempuan. Ya, soghir itu sebenarnya arti sebenarnya adalah kecil. Cuman ketika dia bergabung dengan ukhti atau saudara, dia bermakna adik. Ya. Kita lanjutkan. Unwanu, alamat, baiti, rumahku, fi, di, syari'i, jalan, mawar, rokmu, nomor, ihda wa sab'un, 71, Surabaya. Semoga bisa dimengerti ya paragraf pertama. Kita lanjut ke paragraf kedua. Unzur, lihatlah, hadza,
Ini baiti, rumahku. Nuqtah atau titik. Baiti, rumahku. Kabirun, besar. Wa, dan. Wasi'un, luas. Wa, dan. Nadhifun, bersih. Fihi, di dalamnya. Ghurfatun, ghurafun, ruangan-ruangan. Kathiratun, banyak. Jadi kalau diartikan dalam satu kalimat, di dalamnya terdapat ruangan-ruangan yang banyak. Selanjutnya, minha, di antaranya. Ghurfatul julusi, ruang tamu. Wa, dan. Ghurfatul mudzakarati, ruang belajar. Hadhihi, ini. Ghurfatul julusi, ruang tamu. Ini ruang tamu. Fiha, di dalamnya. Karosiyun, kursi-kursi. Wa, dan. Maktabun, meja. Wa, dan. Khizanatun, lemari. Wa, dan. Arikatun, sofa. Wa, dan. Tilfazun, televisi. Wa, dan. Mirwahatun, kipas angin. Alal maktabi, ala, di atas. Maktabi, meja. Zahriyatun, bunga-bunga. Jadi di atas meja ada bunga-bunga. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Semoga bisa mengikuti. Ingat, hal-hal yang penting silahkan dicatat. Kosakatanya jangan sampai ada yang terlewat. Kalau ada yang belum paham atau ada yang belum jelas, silahkan nanti langsung ditanyakan ke Miss Hanifah ya nak. Kita lanjutkan. Nah, ini Miss Hanifah tuliskan arti dari paragraf yang tadi kita bahas. Ya, tapi jangan sampai terbalik ya. Karena kan pengertiannya ini disesuaikan dengan kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi sehingga kadang ada yang beberapa kalimat yang terbalik posisinya seperti itu. Menurut kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Diperhatikan lagi paragraf yang tadi sudah kita artikan bersama. Kemudian dicatat hal-hal yang penting di buku tulis kalian. Ingat, hal yang paling penting dalam mempelajari sebuah bahasa adalah kita harus tahu, kita harus mengerti, kita harus paham yang namanya kosakata, vocabulary. Ya, jadi kalau misalnya sudah hafal 1 atau 2 kata bahasa Arab, misalnya berharap itu akan terus diingat seperti itu ya nak. Baik, untuk materi bahasa Arab pada pertemuan pertama hari ini itu saja.
Itu saja yang yang mampu atau yang dapat Miss Hanifah sampaikan. Semoga tidak terlalu banyak ya untuk pertemuan pertama ini. Miss Hanifah tahu ada beberapa yang memang belum bisa membaca huruf Arab bersambung, tapi kita coba pelan-pelan ya. Kalau ada yang belum paham nanti bisa ditanyakan ke Miss Hanifah. Itu saja. Setelah ini nanti Miss Hanifah akan memberikan lembar tugas. Nanti Miss Hanifah mohon itu langsung diisi. Kemudian setelah diisi langsung dikirimkan ke Miss Hanifah, ya nak? Begitu saja. Semoga dapat dipahami, semoga dapat dimengerti. Miss Hanifah mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Ada salah-salah kata, Miss Hanifah mohon maaf. Kepada Allah Miss Hanifah mohon ampun. Tetap semangat. Sekali lagi kita harus selalu berdoa semoga corona ini cepat berlalu. Miss Hanifah yakin kalian juga sudah bosan di rumah, ingin ke sekolah lagi, ketemu dengan teman-teman kalian lagi. Tetap berdoa semoga situasi ini semakin membaik dan terus membaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Syukron.